Pangeran Giandra, cepat kabur. Keadaannya sudah begini, kita sudah pasti kalah. Wira itu benar-benar tidak manusiawi, dia jahat sekali. Orang jujur seperti kita bukan lawannya, cepat pergi. Ujar Bagas. Bagas yang ketakutan menarik Giandra. Dia sudah sepenuhnya mengaku kalah. Bagas yang membaca banyak buku memiliki banyak strategi yang bagus. Namun, jika dibandingkan dengan strategi Wira, dia merasa dirinya tidak berguna. Dari mana Wira mendapatkan ide-ide yang menakjubkan itu? 800 ekor kerbau menyerang dengan ganas di dalam markas bangsa Agrel. Api berkobar dan situasi menjadi kacau balau. Jangankan bangsa Agrel, bahkan prajurit kerajaan Nuala pun tercengang. Pagi hari, Wira berkata bahwa dia akan membawa para prajurit untuk memusnahkan bangsa Agrel. Namun, tidak ada yang percaya. Meskipun melihat 800 ekor kerbau, tidak ada yang menyangka ternyata mereka bisa berperang dengan cara seperti ini. Tuan Wahyudi, kami sangat salut padamu. Kami benar-benar mengagumimu. Ujar Herdian, Basuki, dan Chandra sambil memberi hormat. Padahal mereka adalah letnan jenderal yang berpengalaman dalam perang. Pagi tadi, Herdian, Basuki, dan Chandra berpikir keras bagaimana Wira akan membawa mereka mengalahkan musuh pada malam hari. Mereka sudah memikirkan berbagai cara, tetapi tidak terpikirkan cara berperang seperti ini. Wira menjelaskan, sudahlah, jangan menjilatku lagi. Cepat tangkap Giandra, lalu pakai baju bangsa Agrel. Kalian akan berpura-pura menjadi prajurit kalah yang kabur ke perbatasan Loko dan gunakan kesempatan ini untuk merebut kembali perbatasan ini. Setelah itu, peperangan ini pun selesai. Wira meregangkan tubuhnya, lalu berbalik untuk kembali ke kota. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Formasi kerbau api adalah strategi brutal yang diciptakan oleh Patra Risman pada zaman Perang Atrana. Wira hanya mengikuti cara Patra agar bisa membuat kebijaksanaan orang-orang dari zaman kuno Atrana dikenal lagi. Ternyata, formasi ini memang benar-benar hebat. Sampai di sini, tidak ada gunanya Wira tetap tinggal di tempat ini. Lebih baik, Wira pulang untuk tidur sebentar. Dia kurang tidur pagi tadi, jadi sekarang dia sangat mengantuk. Hati-hati di jalan, Tuan Wahyudi. Ucap Basuki, Herdian, dan Chandra sambil memberi hormat. Sebagian besar prajurit juga berseru, hati-hati di jalan, Tuan Wahyudi. Yuda melambaikan tangannya, lalu tentara senior pasukan Zirah Hitam yang tersisa mengikuti Wira kembali ke kota di bawah pimpinan Hasan. Kemudian, para prajurit kerajaan Nuala masuk ke medan perang di bawah pimpinan Yuda dan 3 letnan jenderal. Kerajaan Nuala akan memperoleh kemenangan mutlak atas peperangan ini. Formasi kerbau api membuat markas bangsa Agrel terbakar dan membunuh banyak prajurit mereka. Semangat juang prajurit bangsa Agrel runtuh. Ditambah lagi, hampir setengah dari prajurit bangsa Agrel menderita rabun senja. Peperangan memang belum berakhir, tetapi hasilnya sudah ditetapkan. Keesokan sorenya, di ruang baca kerajaan, Raja Bakir membuang laporan, porselen, kuas, kertas, dan tinta di meja. Dia juga melempar laporan ke kaki Kemal, lalu menunjuknya sambil memarahi, ini adalah orang yang kamu jamin dengan nyawamu. Dia menggunakan 10.000 lebih prajurit pengkhianat sehingga menyebabkan pasukan kavaleri bangsa Agrel masuk ke kota. Akibatnya, kota pusat pemerintahan Jagabu diterobos. Kamu masih berani bilang mereka itu setia dan bisa dipercaya. Selain itu, kamu selalu bilang Wira itu sangat berbakat. Mana bakatnya? Sekarang, kota pusat pemerintahan Jagabu sudah diterobos, lanjut Raja Bakir. Sinardi, Candika, dan Cecep memang belum kembali ke ibu kota kerajaan, tetapi laporan mereka bertiga sudah diantar ke ibu kota kerajaan terlebih dahulu dengan cepat. Meskipun sudut pandang mereka berbeda, maksudnya sama secara garis besar. Yuda dan Wira menggunakan prajurit pengkhianat, lalu prajurit ini membuat kavaleri bangsa Agrel masuk ke kota. Isi dari laporan menyatakan secara tidak langsung bahwa mereka berdua kemungkinan disogok oleh bangsa Agrel dan menyerah pada bangsa Agrel. Ardi, Dimas, Jerry, dan Harry tampak sedih. Namun, sebenarnya mereka merasa sangat senang. Pemerintah kehilangan satu kota besar. Sebagai menteri senior, mereka harus merasa sedih. Akan tetapi, orang yang direkomendasikan Kemal berbuat salah. Dia juga sudah menjamin sebelumnya. Kali ini, Kemal pasti akan diturunkan. Kemal mengambil laporan, lalu membacanya seraya mengernyit. Dia menjelaskan, Yang Mulia, kota pusat pemerintahan Jagabu diterobos. Sebagai prefektur dan panglima, seharusnya Sinardi dan Candika berjuang untuk mempertahankan kota. Sekarang, mereka semua kabur. Kemal melanjutkan perkataannya, Kasim Cecep baru datang ke kota pusat pemerintahan Jagabu, tapi malam itu kota langsung diterobos. Kenapa dia tidak disalahkan? Lagi pula, laporan Yuda juga belum sampai. Sekarang, masih terlalu cepat menentukan siapa yang benar dan salah. Menteri Perang, Suhendra, berkata, Yang Mulia,
Kalaupun kota hancur dalam pertempuran ini, Panglima Yuda juga tidak bisa disalahkan. Berdasarkan kemampuan militernya, bagaimana mungkin dia tidak bisa mempertahankan satu kota pun? Pasti ada alasan di balik ini dan kita harus menyelidikinya sebelum membuat keputusan. Hamba sependapat. Menteri Ritus, Tirta, mendukung pernyataan mereka. Ketiganya berada di faksi yang sama, mendukung Yuda sebagai panglima perang. Saat ini, mereka tengah memikul tanggung jawab bersama-sama. Penasihat kanan, Ardi, berkata, Yang Mulia, kita tidak punya waktu. Dia menjelaskan, Istana Bangsa Agrel akan segera mendapatkan kabar. Pasukan yang diutus untuk bernegosiasi dengan mereka juga akan segera tiba. Kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi, kemungkinan besar mereka akan mengirim tambahan pasukan, yang akan menjadi ancaman serius bagi kerajaan Nuala. Pada pertemuan sebelumnya, mereka telah memutuskan untuk bernegosiasi dengan bangsa Agrel saat meraih kemenangan besar. Itu sebabnya, Cecep diutus ke sana. Sekarang, dengan alasan bernegosiasi dengan bangsa Agrel, mereka memiliki kesempatan untuk menyingkirkan faksi perang utama seperti Kemal. Hamba sependapat. Ketiga menteri, Dimas, Jerry, dan Harry bersuara serempak. Kita akan membahasnya lagi dalam beberapa hari. Ujar Raja Bakir dengan tatapan yang terlihat tajam. Laporan dari pasukan rahasia naga belum tiba. Dia lebih mempercayai mata-mata itu dibandingkan dengan laporan dari para menteri ini. Faksi penasihat kiri harus dihukum, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Jika tidak, faksi penasihat kanan akan mendominasi sepenuhnya. Perlu ada keseimbangan di antara kedua faksi itu untuk menjaga kendali. Kemal, Suhendra, dan Tirta memiliki tujuan yang jelas. Mereka semua menjamin Panglima Yuda dengan nyawa mereka. Kini, kota pusat pemerintahan Jagabu telah dihancurkan. Apapun alasannya, mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab. 2 hari kemudian, di dalam istana. Raja Basuki tercengang ketika membaca surat darurat. Kedelapan anggota kabinet sangat terkejut. Faksi penasihat kanan terperanjat, sementara faksi penasihat kiri terlihat bangga. Kota pusat pemerintahan Jagabu meraih kemenangan besar. Bukan hanya berhasil mempertahankan kota, mereka juga membakar 30.000 pasukan infanteri dan 10.000 kavaleri bangsa Agrel. Malam itu, mereka menyerang markas bangsa Agrel dengan menggunakan formasi banteng api. Mereka berhasil membunuh 10.000 prajurit dan menangkap 30.000 bangsa Agrel. Keesokan harinya, mereka menyamar sebagai bangsa Agrel, lalu menculik Pangeran Giandra dan merebut kembali perbatasan Loko. Informasi ini telah dikonfirmasi. Bukan hanya surat dari Panglima Yuda, ada juga surat dari Wakil Prefektur, Farhan, serta laporan rahasia dari pasukan rahasia naga, termasuk surat permintaan maaf yang dikirim oleh Sinardi, Candika, dan Cecep. Jika tidak ada konfirmasi dari berbagai pihak, 9 orang tersebut akan mengira bahwa berita tersebut palsu. Ini adalah kemenangan yang luar biasa, bahkan bisa dikatakan lebih besar daripada kemenangan yang dicapai pada masa Dirga. Namun, mempertimbangkan semua strategi yang telah dilakukan, semuanya memang tampak masuk akal dan tidak bisa ditemukan kejanggalan apapun. Raja Bakir memeriksa berulang-ulang laporan dengan ekspresi datar, tetapi hatinya merasa sangat lega. Faksi penasihat kanan tidak berani mengkritik Wira dan Yuda lagi karena prestasi luar biasa ini. Yang Mulia, hamba memiliki 3 permohonan, ucap Ardi. Dia berdiri tegak seraya berkata, pertama, hukumlah Sinardi, Candika, dan Cecep yang melarikan diri dari medan perang. Kedua, tarik kembali utusan yang diminta untuk bernegosiasi. Ketiga, berikan pangkat besar kepada Panglima Yuda dan penasihat militer Wira. Tirta dan Suhendra juga sama-sama bersuara, mohon Yang Mulia memberikan penghargaan bagi yang berjasa dan hukuman bagi yang bersalah. Ardi tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ketiga menteri pun mengernyit. Sinardi, Chandra, dan Cecep adalah bagian dari faksi penasihat kanan. Cecep juga sangat akrab dengan mereka. Jika ketiga orang itu dihukum, faksi penasihat kanan akan sangat dirugikan dalam istana. Banyak pejabat yang sebelumnya bersikap netral, mungkin akan beralih mendukung faksi penasihat kiri. Akan tetapi, mereka juga tidak berani menentang keputusan ini. Prestasi yang dicapai ini sangat besar sehingga tidak mungkin untuk tidak memberikan penghargaan kepada Yuda dan Wira. Raja Bakir berseru, Sinardi dipecat sebagai patih, Candika diberhentikan dari jabatan komandan, dan Cecep diberhentikan sebagai kasim. Utusan untuk menegosiasikan perdamaian harus segera ditarik kembali. Raja Bakir merenung sejenak, lalu melanjutkan, Yuda akan dinaikkan 2 pangkat menjadi panglima besar dan diberikan gelar Amangkurat. Gelar ini dapat diwariskan dan tidak dapat diganti. Setelah menyelesaikan urusan di kota pusat pemerintahan Jagabu, dia akan dipanggil kembali ke ibu kota kerajaan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya. Yang Mulia sangat bijaksana. Kemal dan ketiga orang lainnya tampak berkaca-kaca. Keluarga Wutari telah berkorban begitu banyak untuk kerajaan Nuala. Kini, penganugerahan gelar Amangkurat pasti bisa membuat Dirga beristirahat dengan tenang. Akan tetapi,
Raja Bakir jelas masih tidak sepenuhnya percaya pada Yuda untuk mengendalikan pasukan sehingga memanggilnya kembali ke ibu kota kerajaan. Raja Bakir mempertimbangkan dengan serius, lalu berkata, kalau Tuan Wahyudi, dia bukan perwira militer ataupun pejabat istana, jadi sulit memberikannya penghargaan yang sesuai. Biarkan dia belajar dengan baik. Saat dia meraih prestasi luar biasa dalam ujian kerajaan, aku akan penghargaan yang pantas padanya. Apa? Seru Kemal. Dia sontak berdiri seraya berkata, Yang Mulia, Anda seharusnya tahu bahwa dalam kemenangan besar ini, Tuan Wahyudi memainkan peran yang sangat penting. Tanpa berbagai rencananya, meskipun Panglima Yuda memimpin pasukan, kita paling-paling hanya bisa bertahan. Kemal melanjutkan, tapi, kemenangan besar ini adalah hasil dari upaya Tuan Wahyudi yang brilian. Panglima Yuda bahkan dianugerahkan gelar Amangkurat, bagaimana bisa Tuan Wahyudi tidak? Tuan Wahyudi memiliki bakat luar biasa dan tidak boleh diabaikan. Kalau Yang Mulia tidak memberikannya penghargaan yang setimpal, semangat banyak orang mungkin akan meredup. Siapa yang akan bersedia berjuang demi kerajaan Nuala? Mohon Yang Mulia menganugerahkan gelar untuknya. Timpal Kemal. Ada 5 gelar kebangsawanan dalam kerajaan Nuala, yaitu Adipati, Amangkurat, Bendara, Gusti, dan Raden. Gelar kebangsawanan bisa dianugerahkan pada mereka yang memiliki prestasi perang. Begitu dianugerahkan gelar, seseorang akan dianggap sebagai bangsawan. Mereka tidak perlu memberi hormat kepada pejabat istana, bahkan mungkin bisa memiliki wilayah kekuasaan. Mohon Yang Mulia menganugerahi gelar bangsawan untuk Tuan Wahyudi. Suhendra, Tirta, dan Gatot terus mengungkapkan pendapat mereka. Dengan pencapaian yang luar biasa ini, penganugerahan gelar Amangkurat pun rasanya kurang. Yuda setidaknya harus diberi gelar Adipati. Raja Bakir mengernyit seraya berkata, para menteri yang terhormat, aku sudah memutuskannya. Hal ini tidak perlu dibicarakan lagi. Kemal mengernyit dengan bingung sembari bertanya, Yang Mulia, kenapa Anda mengabaikan orang berbakat ini? Apakah Yang Mulia ingin meredupkan semangatnya? Mohon Yang Mulia mempertimbangkan kembali. Suhendra, Tirta, dan Gatot sontak berlutut. Raja Bakir tampak memicingkan matanya, lalu berkata, para menteri, apakah kalian ingin mendesakku? Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda biasa yang bahkan tidak lulus ujian akan memiliki bakat sehebat itu. Raja Bakir yakin bahwa ini adalah rencana jahat dari Putro yang ingin memanfaatkan pemuda itu untuk mengendalikan istana. Strategi besar yang digunakan dalam pertempuran ini juga mungkin adalah trik Putro. Bahkan, mengenang Dirga juga mungkin ditulis oleh Putro. Meskipun Putro berbakat, dia tidak bisa diandalkan karena pernah mendukung pihak lain. Orang-orang yang pernah melawan Raja Bakir tidak akan diberikan kesempatan. Kemal berkata, Yang Mulia, hamba tidak bermaksud untuk mendesak Anda. Hamba melakukannya demi masa depan negara dan rakyat. Dia berkata dengan penuh penyesalan, bakat pemuda ini sudah terbukti dalam berbagai bidang, baik dalam perencanaan negara maupun kepemimpinan militer. Kalau Yang Mulia menggunakan keahliannya yang luar biasa ini, maka besar kemungkinan kerajaan Nuala akan bangkit kembali. Bahkan, kita mungkin dapat merebut kembali wilayah yang hilang, serta melakukan kampanye militer ke selatan. Hamba sangat berharap Yang Mulia dapat mempertimbangkannya kembali, timpal Kemal. Menteri Kemal, mengenai bakat pemuda itu, aku tahu lebih jelas daripada kamu. Ujar Raja Bakir. Dia melambaikan tangan seraya berkata, kalau tidak ada yang lain, kita bubarkan saja pertemuan ini. Keempat orang itu bangkit sambil mengernyit. Ardi berkata, Yang Mulia, hamba ingin menyampaikan satu hal lagi. Candika dan Cecep menyampaikan usulan dalam surat mereka bahwa Tuan Wahyudi telah menciptakan senjata ajaib pemotong besi, juga membuat lebih dari 100 senjata ini. Di medan pertempuran, senjata ini telah membuktikan keunggulannya. Mohon kebijaksanaan Yang Mulia untuk memerintahkan Tuan Wahyudi untuk mengungkapkan rahasia pembuatan senjata ini. Dengan senjata pemotong besi tersebut, pasukan kita di kerajaan Nuala tidak akan lagi takut menghadapi musuh dari negara lain. Lanjut Ardi. Baiklah, bagus sekali. Ucap Raja Bakir seraya mengangguk. Dia menimpali, beri perintah kepada Wira untuk mengungkapkan rahasia pembuatan senjata ini. Kemudian, beri dia hadiah 1 juta gabak dan pangkat pejabat tingkat ke-9 sebagai imbalan. Yang Mulia, Anda. Mendengar keputusan ini, Kemal dan ketiga orang lainnya sangat kesal. Bukan hanya tidak menganugerahkan gelar, Raja Bakir bahkan ingin merampas rahasia pembuatan senjata Wira. Imbalannya pun hanya berupa 1 juta gabak dan pangkat pejabat tingkat ke-9. Bukankah itu tidak sebanding? Bubarlah. Perintah Raja Bakir, lalu dia pergi begitu saja. Wira memiliki rahasia pembuatan senjata, tetapi malah tidak berinisiatif untuk menyerahkannya kepada istana. Hal ini membuat Raja Bakir menganggapnya tidak setia. Raja Bakir juga menganggap Wira tidak layak dihargai seperti Putro sehingga menggunakan imbalan yang sedikit ini untuk membuatnya terpukul. Pertemuan kabinet pun dibubarkan. Bab 333.
Faksi penasihat kiri yang awalnya berbahagia atas kemenangan besar, kini menunjukkan raut wajah yang suram. Mereka sama sekali tidak merasa senang. Sebaliknya, faksi penasihat kanan tampak sangat puas dengan sudut bibir mereka yang sedikit terangkat. Mereka kemudian berpisah dan meninggalkan ruang baca kerajaan. Suhendra mengernyit sembari berkata, ada apa dengan Raja? Tuan Wahyudi begitu berbakat, kenapa beliau nggak menghargai orang berbakat seperti dia? Tirta menjawab dengan ekspresi datar, Raja merampas rahasia pembuatan senjata Tuan Wahyudi, tapi hanya memberikan imbalan berupa 1 juta gabak dan pangkat pejabat tingkat ke-9. Raja benar-benar, beliau. Kemal berbicara dengan gemetar, ini nggak bisa dibiarkan. Kita akan membicarakannya lebih lanjut saat pertemuan berikutnya. Raja tidak memberikan hadiah yang sepadan dengan prestasi Tuan Wahyudi. Lebih parahnya lagi, beliau bahkan merampas rahasia pembuatan senjatanya. Apakah seluruh istana akan menyetujui tindakannya ini? Ketiga orang itu merasa pusing. Penasihat kiri sedang dalam suasana hati yang buruk dan tampaknya akan melawan kehendak raja. Pada hari yang sama, di kota pusat pemerintahan Jagabu. Meskipun telah merebut kembali perbatasan Loko selama 3 hari, mereka masih sangat sibuk di kota. Mereka harus merawat para prajurit yang terluka, menghitung jumlah prajurit yang tewas, dan menyiapkan kompensasi untuk keluarga mereka. Mereka juga harus mengirim pasukan ke perbatasan Loko untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama pertempuran. Selain itu, mereka juga harus mengawasi pasukan yang menyerah dari bangsa Agrel agar mereka tidak menciptakan masalah. Memperbaiki, memproduksi senjata untuk menyerang dan bertahan. Ada beragam pekerjaan yang tak ada habisnya. Untungnya, mereka berhasil memenangkan kemenangan besar dan menggulingkan 100.000 prajurit elit bangsa Agrel. Hal ini membuat semangat pasukan dan rakyat membeludak. Bangsa Agrel telah kehilangan 100.000 prajurit elit sehingga tidak akan mampu menyerang perbatasan Loko dalam 10 tahun ke depan. Segala jenis aktivitas bisnis di kota juga kembali menjadi sangat sibuk. Semua orang tampak tersenyum ceria. Wira juga berada di kota. Awalnya, dia ingin kembali ke Kabupaten Uswal, tetapi terpaksa untuk tinggal lebih lama. Usai bertempur selama 2 hari secara berturut-turut, meskipun telah membuat perencanaan yang baik, tetap saja ada lebih dari 3.000 prajurit yang tewas dan lebih banyak lagi yang terluka. Kompensasi untuk prajurit yang tewas atau terluka sangatlah kecil. Setiap prajurit hanya diberikan 3 potong sutra dan akan dibagikan selama 3 tahun berturut-turut. 1 potong sutra bernilai sekitar 30.000 gabak. Itu setara dengan 90.000 gabak, bahkan kurang dari 100.000 gabak. Wira merasa tidak puas akan hal ini dan ingin memberikan kompensasi tambahan kepada para prajurit yang terluka. Selain itu, Wira juga hendak memberikan pinjaman kepada para pekerja di tambak garam agar mereka bisa memulai produksi kembali. Akan tetapi, saat ini Wira kekurangan uang karena semua kekayaannya telah digunakan untuk berinvestasi. Untungnya, setelah merebut kembali perbatasan Loko, nilai aset Wira tiba-tiba meningkat. Para keluarga bangsawan, keluarga besar, dan pejabat yang mendengar berita ini juga mulai kembali. Hanya dalam 3 hari, belasan keluarga bangsawan, keluarga besar, dan pejabat mengutus orang untuk mengajukan penawaran pembelian kembali properti yang mereka jual dengan harga 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dari harga awal. Wira tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini sehingga membiarkan Dian yang menanganinya, sementara dia sendiri sangat sibuk mengurusi banyak prajurit yang terluka. Pada zaman ini, perawatan luka sangatlah sulit. Untuk mengatasi masalah ini, Wira mulai membuat alkohol untuk keperluan disinfektan. Pertama-tama, Wira pergi ke pusat pembuatan senjata untuk mengumpulkan tukang dan membuat beberapa set perangkat distilasi. Kemudian, Wira membeli sejumlah besar anggur dari kilang anggur milik kerajaan dengan bantuan Farhan. Setelah itu, Wira menggunakan perangkat distilasi untuk memproses anggur tersebut dan mendapatkan alkohol dengan kadar sekitar 75%. Alkohol ini digunakan untuk membersihkan luka para prajurit yang terluka. Ketika Wira tiba di tenda tentara yang terluka, dia memperhatikan bagaimana para dokter militer merawat luka mereka. Wira langsung mengernyit seraya berkata, untuk merawat luka prajurit, kalian harus membersihkannya dulu dengan alkohol untuk memastikan nggak ada infeksi. Setelah itu, kalian baru membungkus luka dengan perban. Perban yang digunakan harus direbus dalam air mendidih dulu untuk mendisinfeksi agar luka nggak bernanah. Ini akan membantu pemulihan prajurit lebih cepat. Pada masa ini, konsep disinfeksi belum umum. Perban yang digunakan untuk membungkus luka juga tidak higienis. Alkohol, disinfeksi, infeksi. Para dokter militer kebingungan dan tidak tahu apa yang dimaksud Wira. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakan Wira. Saat ini, para prajurit sangat menghormati penasihat militer itu. Apapun yang Wira katakan, pasti akan dipatuhi oleh mereka. Seorang dokter muda pun bertanya, Tuan Wahyudi, apa maksud dari disinfeksi? Wira berpikir sejenak, lalu menjawab, ada beberapa hal yang nggak bisa kita lihat, bahkan lebih kecil dari debu di bawah sinar matahari.
Hal-hal kecil itu ada di pisau dan kain perban. Itu sebabnya luka bisa membusuk. Cukup dengan membersihkan luka dengan alkohol dan merendam kain perban dalam air mendidih, kalian bisa membunuh hal-hal kecil ini. Itu akan membantu luka pulih lebih cepat. Dokter muda itu mengernyit sambil berkata, hal-hal yang lebih kecil dari debu, bahkan nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tuan Wahyudi, bagaimana kamu bisa tahu? Aku adalah dokter dari 9 generasi keluarga yang berpengalaman dalam praktik medis, tapi ini adalah hal yang belum pernah kudengar sebelumnya. Banyak dokter di sekitar yang juga menoleh ke arah Wira dengan rasa penasaran dan ragu-ragu terhadap pernyataannya. Mereka menghormati Wira dalam hal militer, tetapi pria itu ingin menantang otoritas mereka dalam praktik medis sekarang. Hal ini membuat mereka merasa tidak senang. Menghormati Wira adalah hal yang berbeda. Kini, dia yang tidak memiliki latar belakang medis itu hendak memberi arahan dalam masalah edis. Satu persatu dari dokter militer itu pun tampak kesal. Bagaimanapun, arahan dari orang awam memang sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari para profesional. Wira menatap dokter muda itu dan tidak marah. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum, siapa namamu? Dokter militer muda itu menjawab dengan angkuh, Tuan Wahyudi, aku adalah Junaidi Lawang, dokter terbaik di militer. Dia sangat mengagumi Wira dalam hal strategi pertempuran, tetapi mengobati pasien adalah keahliannya. Junaidi, kalau kedepannya ada kesempatan, aku akan memberitahumu bagaimana aku bisa menemukannya. Janji Wira. Dia menyemangati dengan suara tegas, tapi, saat ini kalian harus mengikuti perintahku. Ini adalah perintah militer. Konsep mikroorganisme dan bakteri sangat sulit diterima oleh orang-orang pada masa ini. Hanya ketika mereka sudah bisa membuat kaca dan menciptakan mikroskop, barulah mereka akan benar-benar memahaminya. Baiklah. Jawab Junaidi seraya menunduk dengan enggan. Sekelompok dokter militer juga menundukkan kepala mereka sebagai tanda setuju dan segera menyiapkan perban bersih. Di tenda tentara yang terluka, terdengar jeritan prajurit ketika proses disinfeksi alkohol dimulai. Saat melihat ada dokter militer yang langsung membalut luka prajurit yang panjangnya melebihi 7 cm, Wira lagi-lagi mengumpulkan para dokter militer. Kemudian, Wira menjelaskan, semua luka yang terlalu panjang dan sulit untuk dipulihkan harus didisinfeksi dengan alkohol dulu, lalu dijahit dengan jarum dan benang usus kambing yang telah didisinfeksi, seperti halnya menjahit baju. Dengan cara ini, luka akan pulih lebih cepat. Apa? Sekelompok dokter militer itu tercengang. Menjahit daging manusia menggunakan usus kambing, seperti halnya menjahit baju. Sebelum lukanya pulih, bukankah prajuritnya sudah akan mati kesakitan? Ini sangat tidak masuk akal. Junaidi berkata, Tuan Wahyudi, aku belum pernah mendengar tentang metode pengobatan seperti ini sebelumnya. Dia mengernyit seraya melanjutkan, hanya sedikit prajurit yang bisa menahan rasa sakit ketika daging mereka dijahit dengan jarum. Kalau begitu, kalian pikirkan cara yang bisa membuat mereka pingsan, atau memukul mereka sampai pingsan juga bisa, ucap Wira. Dia menimpali dengan serius, pokoknya, kalian perlu mendisinfeksi luka mereka, lalu menjahitnya. Dengan begitu, luka mereka akan lebih cepat pulih. Kalau hanya dibalut dengan perban, kebanyakan dari mereka nggak akan bisa selamat karena terluka parah seperti itu. Sekelompok dokter militer itu menunduk, sementara Junaidi juga tidak berbicara lagi. Jangankan karena luka parah, banyak prajurit telah meninggal karena luka kecil. Seorang prajurit menggertakkan giginya seraya berseru, aku percaya dengan Tuan Wahyudi, dia pasti nggak akan mencelakai kami. Tolong jahit lukaku, aku bisa menahannya. Benar, Tuan Wahyudi nggak akan mencelakai kami. Kami percaya dengan metode Tuan Wahyudi. Banyak prajurit terluka yang ikut bersorak. Junaidi dan para dokter militer segera pergi mencari usus kambing dan dipecah menjadi garis-garis tipis. Wira menimpali lagi, ingat, sisa luka harus diangkat sampai bersih dan cari cara untuk menghentikan pendarahan. Terlalu banyak kehilangan darah bisa menyebabkan kematian. Selain itu, kalau ada urat tangan atau kaki yang terputus, kalian harus menghubungkannya kembali. Kalau enggak, setelah lukanya pulih, mereka mungkin akan menjadi orang cacat. Saat para prajurit yang terluka mendengar hal tersebut, tatapan mereka berubah menjadi penuh harapan. Biasanya, luka pedang di tangan atau kaki akan membuat seseorang menjadi cacat. Meskipun lukanya sudah pulih, para prajurit juga tidak punya tenaga untuk melakukan pekerjaan berat dan tidak bisa menghidupi keluarganya. Hal itu sama dengan tidak punya harapan lagi di masa depan. Kini, setelah mendengar perkataan Wira bahwa urat kaki dan tangan bisa disambungkan kembali, mereka langsung merasa ada harapan. Sambungkan urat tangan dan kaki. Seru Wira. Junaidi tertegun sejenak, lalu bertanya, Tuan Wahyudi, ini terlalu sulit. Kami belum pernah menghubungkan urat tangan dan kaki. Kami bahkan nggak tahu bentuknya seperti apa. Bagaimana cara menghubungkannya? Bab 335. Memangnya kalian nggak bisa belajar kalau belum pernah melihatnya?
Tanya Wira. Kemudian, dia melanjutkan, aku akan segera mengatur agar beberapa mayat bangsa Agrel dikirim ke sini. Kalian dapat membedah dan melihat apa itu urat tangan dan kaki. Setelah itu, kalian bantu para prajurit untuk menghubungkannya. Membedah mayat. Sekelompok dokter militer terdiam, termasuk Junaidi. Bahkan, ada beberapa dari mereka yang ketakutan. Pada masa ini, banyak orang percaya pada adanya roh dan hantu sehingga jarang ada yang mendekati mayat, apalagi melakukan pembedahan. Permintaan Wira ini membuat mereka terkejut hingga kehilangan akal. Wira menjelaskan, ini adalah cabang ilmu medis yang baru. Siapapun yang bisa melakukannya akan menjadi yang terbaik dalam bidang ini. Kalaupun kalian nggak bisa menjadi terkenal, itu pasti akan dicatat dalam sejarah. Wira berbicara dengan nada penuh godaan, siapapun yang bisa menghubungkan urat tangan dan kaki para prajurit, aku akan meminta Panglima Yuda untuk memberikan penghargaan. Hingga saat itu, kalian mungkin bisa pergi ke rumah sakit kerajaan. Hah? Mata sekelompok dokter militer sontak berbinar-binar, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang pernah melakukan hal ini sebelumnya. Junaidi menggertakkan giginya seraya berkata, Tuan Wahyudi, aku bersedia mencobanya. Wira merespons, oke. Mata dia berbinar-binar seraya berkata, nanti, aku akan menyuruh orang untuk mengirimkan peralatannya untukmu. Wira menggambar beberapa peralatan bedah kecil yang diingatnya, lalu mengirimkannya ke pusat pembuatan senjata. Sebelum peralatannya selesai dibuat, Yuda menghampirinya dan berkata, Tuan Wahyudi, Giandra dan ajudannya ingin bertemu denganmu. Wira melambaikan tangan sambil menolak, nggak perlu. Putra Raja Tanui ini selalu meminta untuk bertemu dengan Wira semenjak ditawan. Akan tetapi, Wira tidak ingin menghabiskan waktu untuk orang semacam itu. Yuda tersenyum getir sambil bertanya, Tuan Wahyudi, kenapa kamu lebih memilih untuk bertemu dengan prajurit biasa bangsa Agrel dibandingkan dengan Pangeran Giandra? Beberapa hari ini, Wira memerintahkan untuk menyediakan makanan dan minuman yang enak untuk para prajurit bangsa Agrel. Saat ada waktu, Wira juga akan mengunjungi para prajurit bangsa Agrel dan mengobrol dengan mereka. Banyak prajurit yang percaya bahwa Wira sedang menyelidiki bangsa Agrel untuk persiapan masa depan. Akan tetapi, Wira memiliki maksud yang lebih terselubung, yaitu menghancurkan semangat perang para bangsa Agrel. Apabila bangsa Agrel benar-benar ingin bernegosiasi dengan kerajaan Nuala, prajurit mereka akan dipulangkan. Hingga saat itu, setelah mendengar bahwa mereka bukan hanya tidak dibunuh di medan perang, melainkan mendapatkan makanan yang layak dari kerajaan Nuala, begitu situasi perang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, prajurit bangsa Agrel mana yang akan bertarung mati-matian. Wira tersenyum sambil berkata, prajurit bangsa Agrel biasa bisa ditarik ke pihak kita, tapi Giandra nggak bisa. Dia punya harga diri yang terlalu tinggi. Yuda terdiam. Dia sangat kebingungan sehingga hanya berkata, sebaiknya kamu meluangkan waktu untuk menemuinya. Giandra sangat nggak puas dengan kekalahannya. Dia selalu terlihat sangat emosi belakangan ini. Aku khawatir dia akan membuat masalah besar. Hingga saat ini, bangsa Agrel bisa jatuh ke tangan musuh. Baiklah. Jawab Wira. Keduanya pun datang ke tenda tentara pembelot. Semua prajurit bangsa Agrel yang ditawan telah dilepaskan dari peralatan tempur mereka, lalu mengenakan pakaian tipis dengan tangan dan kaki mereka yang dirantai. Mereka berkumpul di tenda-tenda kecil untuk menghangatkan diri. Di dalam sebuah tenda, Giandra dan Bagas yang kaki dan tangannya juga dirantai tengah duduk mengelilingi mangkuk api. Mereka berdua terlihat sangat tertekan. Begitu Wira dan Yuda memasuki tenda, Giandra merasa kaget dan memandang Wira lekat-lekat, layaknya seekor elang yang menatap buruannya. Dia berkata dengan heran, kamu adalah Wira, penasihat militernya Yuda. Iya. Kenapa ingin bertemu denganku? Apa kamu ingin memakiku? Jawab Wira. Dia mengangkat alisnya seraya berkata, tapi, aku punya temperamen yang buruk. Aku nggak akan menoleransi siapapun. Tuan Wira, kamu sudah salah paham. Ucap Giandra. Dia mendongak sambil menjelaskan, bangsa Agrel menghormati pejuang sejati. Meskipun kamu membunuh ayahku dan menumpaskan 100.000 kavaleri bangsa Agrel, aku benar-benar membencimu. Tapi, aku lebih mengagumi kecerdasanmu. Aku hanya ingin melihat orang seperti apa yang bisa mengalahkanku, orang seperti apa yang bisa merancang rencana yang begitu luar biasa. Jelas Giandra. Wira melambaikan tangan seraya berkata, kalau begitu, kamu sudah melihatku sekarang. Kalau nggak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Tunggu. Seru Giandra. Bersambung.